Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Memastikan parsel yang dijual masih layak. Pemerintah Kota Balikpapan sidak parsel di beberapa pusat perbelanjaan. Sejumlah mahasiswa di Samarinda keluhkan beasiswa Kaltim tuntas yang tak kunjung cair. Sandalnya sering hilang, malah jadi ide bisnis bagi pengukir di Tarakan, Kalimantan Utara untuk membuat ukiran dari sandal jepit. Wilayah Pertamisi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini Usai mengumumkan potensi tambang pasir silika di Kalimantan Timur, para pengusaha lokal yang tergabung di Perkumpulan Tambang dan Industri Silika Indonesia atau Pertamisi Kaltim membahas komitmen soal pertambangan ramah lingkungan. Agar jangan sampai Didampingi para pengurus lain, Ketua Pertamisi Kaltim Tandi Sunarto mengatakan, kawasan 3 danau yang berada di Kutai Kartanegara yakni Danau Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jempang. Kawasan tersebut berpotensi memiliki cadangan pasir silika terbesar di Kaltim. Dirinya pun berkomitmen untuk menambang dengan cara ramah lingkungan sesuai regulasi yang berlaku. memang dalam dia pelaksanaan kegiatan usaha, Kalimantan Timur ini memiliki cadangan sumber daya pasir silika yang sangat besar sekali dan terkonsentrasi di 3 kawasan danau, yaitu Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Tidak ada penambangan pasir silika di dalam danau. Tidak ada penambangan pasir silika di pinggiran danau. Karena danau itu sebenarnya adalah badan air. Danau itu adalah kawasan lindung. Dan saya yakin pemerintah daerah dimanapun seluruh Indonesia tidak akan mengizinkan para pelaku usaha, khususnya di bidang tambang silika ini, menambang di daerah-daerah yang memang itu adalah area lindung, konservasi, dan yang bisa merusak tatanan, ekosistem, dan sosial masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Hal ini pun mendapat respon dari pengamat lingkungan akademisi Universitas Mula Warman. Dalam proses penambangan mesti harus ada rambu-rambu yang mengatur agar pencemaran lingkungan tidak terjadi. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya Kalimantan Timur ini merupakan sebuah provinsi yang dianugerahi Tuhan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Nah, kalau misalnya pasir silika ini merupakan sesuatu yang baru untuk kita Kalimantan Timur. Aspek lingkungan ini penting sekali dalam proses kegiatan pertambangan. Karena pertambangan ini kan berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena ada yang dikupas dan kemudian ada yang ditimbun. Itu masalahnya, ya. Jadi regulasi yang mengatur terkait dengan kegiatan pertambangan silika ini betul-betul kita perhatikan. Dalam waktu dekat, Pertamisi akan menjadwalkan pertemuan bersama penjabat Gubernur Kaltim bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk membahas komitmen menambang dengan cara ramah lingkungan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah mahasiswa di Samarinda keluhkan belum menerima pencairan beasiswa Kaltim tuntas. Beasiswa yang diumumkan sejak September 2024 lalu, mestinya pencairan dana diterima pada bulan Oktober 2024. Namun, hingga kini belum diterima mahasiswa. Eka Tiara, salah satu penerima beasiswa, menyebut telah mencoba menghubungi narahubung yang tertera di situs internet beasiswa Kaltim tuntas guna mendapatkan kejelasan. Tanggapan awal yakni informasi untuk melakukan perbaikan berkas tabungan ke pihak bank. Setelah melakukan proses perbaikan, beasiswa tak kunjung dilakukan pencairan. Mahasiswi tersebut menambahkan, narahubung yang dituju tidak memberikan informasi secara lengkap sehingga membuat penerima beasiswa kebingungan.
beasiswa Kaltim Tuntas bagian stimulan. Oh, stimulan. Nah, informasi dapat beasiswa keterima itu mulai kapan dan pencairannya harusnya kapan? Kalau dari pengumuman itu sudah September ya, dari bulan September. Itu kemarin dapat perbaikan saya awalnya. Dan seharusnya pencairannya di Oktober. Oh, informasi seperti itu. Iya. Terus untuk coba konfirmasi ke admin nomor yang tertera di website sudah nggak? Sudah. Terus gimana respon? Responnya ya sesuai dengan pengumuman, karena ada beberapa mungkin penerima lain ada kesalahan rekening itu, jadi saya disuruh input ulang lagi. Jadi saya kemarin sempat input ulang 2 kali, padahal yang input pertama saya sudah benar. Berarti harapannya gimana nih dari teman-teman mahasiswa? Harapannya untuk kalau kejelasannya lebih detail lagi, bisa lebih responsif juga untuk adminnya sih. Kalau memang lagi terkendala atau seperti apa, jadi kami yang menerima ini tidak kebingungan. Di sisi lain, Ketua Badan Pelaksana Beasiswa Kaltim Tuntas, Imam Hidayat menyebut semua tahapan beasiswa sudah dilakukan termasuk pencairan. Namun, mahasiswa yang masih melakukan perbaikan berkas diharapkan segera mengurus. Untuk tahap 1, 2, 3 sudah selesai, kecuali yang rekeningnya bermasalah. Rekening bermasalah, melakukan perbaikan, ya kan? Perbaikan tahap pertama ternyata masih banyak yang belum juga dilakukan dengan ada pengumuman kemarin perbaikan tahap kedua. Tahap kedua perbaikannya dilakukan sampai dengan tanggal 6 Desember kemarin. Nah, setelah selesai, sekarang Dinas Pendidikan setahu saya sedang memproses pencairan itu. Hingga kini mahasiswa yang telah melakukan perbaikan belum satu pun yang menerima beasiswa. Mahasiswa diimbau segera lakukan konfirmasi ke panitia penyelenggara beasiswa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berawal sandal jepit miliknya sering hilang, muncul ide untuk membuat ukuran di sandal miliknya. Pemuda bernama Opi, warga RT 27 Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan, mendapatkan cuan hingga ratusan ribu dalam seminggu. Hal ini karena banyak yang minta diukirkan sandal jepit dengan berbagai karakter kartun. Usaha sampingan yang dilakukan Opi ini terbilang cukup sederhana. Hanya dengan menggambar di sandal jepit, lalu mengukirnya dengan pisau cutter. Dirinya sudah bisa menghasilkan cuan. Setiap satu pasang sandal yang telah dia ukir dibanderol dengan harga Rp35.000. Padahal harga sandal polosan hanya Rp15.000. Dengan memanfaatkan media sosial, pelanggan Opi semakin banyak. Sedangkan karakter yang diukir juga beragam, seperti tokoh kartun, logo klub sepak bola, dan lain sebagainya. Cuma iseng aja sih, sering kehilangan sandal di masjid. Ya akhirnya kita coba-coba ukir, ya alhamdulillah sudah tidak pernah hilang. Terus diposting di sosmed, ternyata banyak yang suka. Akhirnya berjalan lancar terus jadi usaha. Oh gitu. Dalam 1 minggu bisa ngukir berapa sendal nih? Dalam 1 minggu saya perharinya bisa ngukir 5 sendal. Jadi dalam 1 minggu mungkin 35 sendal. Itu menghasilkan ekonomi yang lumayan Mas ya? Ya alhamdulillah lumayan lah Mas. Dalam satu sendal berapa harganya? Satu sendal ini harganya 35.000. Bagi Siti Hardiani, sandal ukir buatan Opi memiliki keunikan tersendiri, sehingga bisa dibuat santai saat berada di rumah.
Selain itu, juga tidak akan tertukar dengan sandal milik anggota keluarga lainnya. Ya seneng aja, lagian ini kan unik dan belum ada di pasaran gitu, jadi ya makanya datang ke tempat masnya ini buat pesan. Gambarnya apa yang disukai? Kebetulan saya suka sama keropi, jadi mesennya yang keropi. Rencana mau dipakai di rumah aja atau untuk jalan-jalan, untuk mejeng atau gimana? Rencananya sih mau dipakai di rumah aja, soalnya santai kan. Gitu. Mendapatkan penghasilan hingga ratusan ribu rupiah dalam sepekan, Opi mengajak anak muda lainnya yang punya kreativitas untuk bergabung dengannya membuat sandal jepit ukir sehingga memiliki penghasilan sampingan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.